Baik. Mutual Legal Assistance atau yang kita kenal dengan bantuan hukum timbal balik merupakan bentuk kerjasama internasional yang melibatkan dua negara ataupun lebih. Kerjasama ini di mana berfokus kepada penegakan hukum pidana, terutama untuk mengumpulkan dan bertukar bukti, saksi maupun informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan, penuntutan ataupun proses peradilan pidana. Yang dimana pada dasarnya Mutual Legal Assistance ini membantu satu negara untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara lain ketika bukti ataupun tersangka berada di luar wilayah jurisdiksinya. Yang dimana biasanya dasar hukumnya melibatkan tiga aspek. Yang pertama melalui perjanjian bilateral, yang dimana melibatkan perjanjian antar dua negara. Selanjutnya juga perjanjian multilateral, yang dimana melibatkan banyak negara. Yang ketiga adalah menganut prinsip res prioritas, yang dimana negara ini bisa saling membantu walaupun belum terikat perjanjian secara formal. Kemudian Mutual Legal Assistance ini memiliki beberapa tujuan serta manfaat, yang dimana tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lintas negara, terutama kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan manusia, dan pengedaran narkotika. Kemudian ini juga bertujuan untuk memfasilitasi proses hukum dengan membantu memperoleh alat bukti, dokumen ataupun keterangan saksi yang berada di negara lain. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menegakkan prinsip keadilan internasional dengan cara memastikan bahwa pelaku tindak kejahatan ini tidak bisa lolos hanya karena melintasi batas negara. Kemudian yang terakhir adalah untuk membangun kerjasama antar negara dalam penegakan hukum dan memperkuat hubungan diplomatik. Salah satu contoh dari penerapan MLA terdapat pada kerjasama antara Indonesia dengan Singapura pada pelacakan aset hasil korupsi. Banyak pelaku korupsi Indonesia menyembunyikan uang di bank Singapura. Melalui mekanisme MLA, Indonesia bisa meminta data dan bukti transaksi secara resmi. Yang dimana dual criminality ini ialah kejahatan tersebut juga diakui oleh kedua negara tersebut, yang dimana dua negara itu yaitu Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini menunjukkan pentingnya kolaborasi hukum internasional, tetapi juga memperlihatkan tantangan diplomatik dan perbedaan kedaulatan hukum. Ya. Meskipun MLA ini terbukti efektif dalam mengatasi berbagai kasus, namun masih ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Di antaranya adalah efektivitas MLA ini sangat bergantung pada kerjasama dan kesediaan negara-negara yang terlibat. Tantangan seperti birokrasi yang panjang dan perbedaan sistem hukum antar negara menjadi hambatan bagi implementasi MLA ini. Beberapa keterbatasannya juga tentang sumber daya dan kapasitas negara-negara yang terlibat, akses ke informasi dan bukti, serta kemampuan dalam mengatasi perbedaan bahasa dan budaya. Jadi MLA diatur melalui berbagai perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Contoh utama MLA itu sendiri adalah Konvensi PBB yang menentang tindak pidana transnasional ya, organisir atau ANTOK, yang dimana hal ini mengatur kerjasama lintas negara dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan kasus kejahatan terorganisir internasional. Lalu Indonesia telah meratifikasi ANTOK melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA Act. Meskipun demikian, perbedaan sistem hukum dan prosedur di masing-masing negara sering menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi sistem hukum antar negara, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dan komunikasi lintas batas. Untuk mengingatkan efektivitas MLA ke depannya, penting bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum internasional, serta memperluas kerjasama bilateral dan multilateral guna memperkuat penegakan hukum di tingkat global.